Jadi media belajar interaktif itu adalah, ya pasti sudah tahu ya, media ataupun alat yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dengan melibatkan interaksi secara langsung antara peserta didik dengan materi pembelajaran. Jadi kata kuncinya kalau kita lihat itu adalah eh, alat ya, alat seperti ini, ya alat yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dengan melibatkan interaksi secara langsung antara peserta didik dan juga materi pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu bisa berfungsi ataupun menjadi fasilitator dalam pembelajaran seperti itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, media ini menggunakan teknologi digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan menyenangkan. Jadi konteksnya adalah medianya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bandingkan ya, media pembelajaran interaktif dan pembelajaran interaktif itu kan beda. Kalau media itu kan lebih ke mediumnya, tapi kalau pembelajaran interaktif itu mungkin metodenya ya, bisa menggunakan media apapun, asalkan ada interaktivitas antara siswa dan juga materi pembelajaran. Tapi kalau media pembelajaran interaktif ini mungkin basisnya lebih ke arah digital ya, sebagai mediumnya seperti itu. Menggunakan teknologi digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan menyenangkan. Jadi interaksi dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, simulasi, game edukatif, video interaktif, dan lain sebagainya. Jadi perlu dipahami media ini sebagai medium materi pembelajaran dengan siswa seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan ya sebuah konsep dari Richard E. Mayer ya. Di sini ada tulisannya kecil seperti itu, dan juga Roxana Moreno yang dipresentasikan dalam karya mereka Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning. Ini tahun 2003 ya. Jadi konsep ini sudah berkembang di 2003, mungkin 20 tahun yang lalu seperti itu. Oke, jadi dalam multimedia interaktif ya, ataupun media belajar interaktif itu, pertama adalah di bagian pertama ini ada multimedia presentation ya. Jadi yang kita presentasikan biasanya terkait kata, kalimat seperti itu, ataupun teks ya, ataupun gambar, picture, ataupun sekarang ada mungkin video seperti itu. Nah, itu input itu ditangkap oleh telinga ataupun mata seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sambil menjelaskan terkait materinya yang diterima oleh telinga dan juga diterima oleh mata ya, terkait visual media pembelajarannya. Nah, jadi fungsi ataupun letak dari media pembelajaran interaktif itu lebih di bagian sini, yang memproses sound atau suara dan juga gambar, yang memang mengorganisasikan gambar atau kata-kata ya, atau kalimat seperti itu, ataupun suara seperti itu. Nah, di sini diintegrasikan menjadi active processing dan juga menjadi prior knowledge ataupun pengetahuan seperti itu. Jadi di sini ada limited capacity memory. Jadi mungkin ketika siswa itu sedang mendengar ataupun melihat itu terdapat pemrosesan ya oleh siswa seperti itu. Nah, ketika pemrosesan itu diintegrasikan antara verbal model dan juga pictorial model itu menjadi long term memory. Jadi lebih ibaratnya lebih masuk seperti itu, lebih mengena pada siswa seperti itu, antara integrasi keduanya seperti itu. Ataupun selain gambar, kata-kata ataupun video, kita juga bisa menjelaskan juga ketika pembelajaran seperti itu dengan suara kita. Ya mungkin agak ribet Bapak Ibu mungkin bisa pelajari sendiri ya terkait ini seperti itu. Itu hanya sedikit gambaran saja. Oke, mungkin saya juga akan membahas mengenai ciri-ciri pembelajaran interaktif, tentunya dengan konteks multimedia interaktif seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya ciri-ciri pembelajaran interaktif itu apa saja.
Mungkin saya sedikit ulang saja ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentunya melibatkan partisipasi aktif dari siswa dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu harus ada partisipasi aktif dari siswa seperti itu. Entah itu menjawab, entah itu bertanya, seperti itu, entah itu berdiskusi seperti itu. Eh, itu kalau pembelajaran secara langsung ya seperti itu. Tapi kalau kita dalam konteks penggunaan aplikasi ataupun multimedia itu siswa juga secara aktif dalam proses pembelajaran tapi dengan platform ataupun media pembelajaran itu seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan elemen visual dan juga audio untuk menarik perhatian dan juga memudahkan pemahaman pada siswa. Ya seperti yang ada di diagram sebelumnya, jadi ada channel ataupun input ya terkait visual. Jadi elemen visual yang tadi dijelaskan itu lebih ke gambar dan juga kalimat ataupun kata. Namun di era sekarang pasti akan ada banyak sekali yang berkembang ya, mulai dari animasi, entah video, entah audio seperti itu dapat kita sisipkan juga seperti itu. Yang memang tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan juga memudahkan pemahaman siswa. Lalu selanjutnya adalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tingkat kemampuan siswa. Jadi mungkin tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda, Bapak Ibu bisa sesuaikan di level tertentu agar siswa yang mungkin belum paham bisa memahami lebih baik lagi seperti itu. Nah mungkin Bapak Ibu bisa jelaskan juga sedikit terkait apa yang Bapak Ibu jelaskan ya di layar seperti itu. Lalu selanjutnya dalam memberikan umpan balik langsung pada siswa mengenai jawaban ataupun tindakan mereka. Jadi kalau dalam gamifikasi ataupun ya game based model seperti itu, media pembelajaran terkait gamifikasi atau media pembelajaran interaktif itu biasanya ada umpan balik langsung pada siswa. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan quizzes itu biasanya ada koreksi secara langsung ya, jawaban yang benar mana, jawaban yang salah mana seperti itu. Itu merupakan salah satu ciri dari interaktivitas. Ataupun kalau dalam pembelajaran secara langsung ada siswa yang bertanya ataupun siswa menyampaikan pendapat, itu kan interaktif juga ya seperti itu. Yang memang memberikan ya balik kepada siswa secara langsung seperti itu. Ataupun kalau Bapak Ibu menyelenggarakan kuis ya, siswa menjawab dan juga siswa ternyata salah. Nah, Bapak Ibu betulkan, itu merupakan salah satu bentuk sederhana ya dari konsep memberikan umpan balik langsung pada siswa seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan motivasi belajar melalui elemen gamifikasi dan tantangan. Jadi kuncinya adalah gamifikasi dan tantangan. Jadi kalau kita menantang siswa, simpelnya kalau kita kuis seperti itu, kalau di zaman saya ya, semua berebut kepengen menjawab seperti itu. Karena memang kepengen mendapatkan nilai yang lebih baik seperti itu. Nah, itu merupakan tantangan. Itu merupakan salah satu bentuk gamifikasi juga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempelajari gamifikasi ya, konsep dari gamifikasi itu ada namanya oktalisis ya. Jadi oktalisis itu kalau Bapak Ibu lihat itu ada beberapa bagian, 8 bagian yang memang kalau kita tarik ke sana, kita juga perlu yang ke sana, perlu yang ke sana, perlu yang ke sana juga ada 8 poin itu yang memang menjadi basis dari pembuatan gamifikasi ataupun ya konsep dari gamifikasi dalam pembelajaran seperti itu.